Mesias adalah seperti tunas dari tanah kering. Beginilah Nabi Yesaya menubuatkan mengenai kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias, yaitu bahawa ketika ia datang ke dunia ini, ia akan datang dalam rupa yang sangat memelas demikian. Yesaya mengatakan Mesias akan sebagai taru, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Yesaya pasal 53 ayat 2. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini dalam rupa manusia, ia bukanlah seseorang yang dipandang oleh manusia sebagai orang yang menarik. Ia tidak memiliki bentuk tubuh yang berotot, tinggi dan tegap seperti Arnold Schwarzenegger atau Sylvester Stallone. Bahkan ia sangat tidak menarik sampai-sampai kalau kita melihat dia, kita akan merasa kasihan kepadanya, iba dan bersimpati dengan dia. Namun demikian, firman yang diucapkannya seperti pedang bermata dua yang tajam. Yesus Sang Mesias bukan hanya agak kurang menarik dalam penampilannya, tetapi ia juga miskin secara materi. Yusuf, ayahnya seorang manusia, hanyalah seorang tukang kayu biasa. Sebuah keluarga yang hanya disokong oleh penghasilan seorang tukang kayu, baik dulu maupun sekarang, tidaklah mencukupi, dan lebih lagi jauh dari kelimpahan. Hanya dengan bekerja keras saja, seorang tukang kayu bisa memenuhi kebutuhan yang terpenting saja. Mesias juga ketika datang ke dunia ini tidak menjalani kehidupan sekolah, dan karena itu orang-orang Farisi berusaha untuk mempermalukan dia karena kenyataan itu. Tetapi mereka tidak berhasil melakukannya karena hal itu justru menunjukkan bahawa Yesus Kristus Sang Mesias memang anak Allah. Yesus bahkan tidak pernah menginjakkan kakinya di sekolah Gamaliel, sekolah orang Yahudi yang memiliki mutu yang paling baik pada zaman itu, di mana seorang dari antara ahli Taurat yang paling hebat, Gamaliel, menjadi pengajar tentang hukum Taurat. Di sekolah ini, para siswanya bisa belajar dari para guru hukum Taurat yang hebat, yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan dunia ini, tetapi juga mengajarkan hukum Taurat itu sendiri. Tetapi Yesus tidak pernah belajar di sekolah semacam itu. Tidak ada catatan apapun yang menuliskan kalau dia pernah bersekolah. Tetapi meski demikian, tidak ada sesuatu pun mengenai hukum Taurat dari Perjanjian Lama yang tidak diketahuinya. Dan di bagian-bagian di mana Perjanjian Lama mengajarkan tentang Mesias, ia memiliki pemahaman yang lebih banyak dan iman yang lebih besar dibandingkan dengan siapapun. Tidak ada satupun perkataan yang dikatakannya yang tidak masuk akal atau yang menyimpang dari hukum Taurat Allah. Mengapa Mesias harus demikian disengsarakan, dipermalukan dan diejek?
untuk sungguh-sungguh menjadi Mesias yang sebenarnya bagi bangsa Israel dan untuk menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka serta menjadikan mereka umat Allah. Mesias kita datang ke dunia ini dan dengan rela menerima semua penderitaan, hinaan, ejekan, dan cemoohan. Penderitaan dan kesusahan yang sungguh-sungguh dialami oleh Mesias bagi bangsa Israel adalah sebuah pengorbanan dan kesengsaraan yang tidak terkatakan. Kesengsaraan yang diderita oleh Mesias bagi kita adalah sebuah penderitaan yang sangat luar biasa yang membuat kita bahkan menutupi muka terhadap Dia. Karena Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan kita dari dosa dengan menderita sengsara dan dihina melebihi semua yang bisa dikatakan di hadapan manusia. Yesus dengan demikian menderita sengsara bagi bangsa ini. Karena Yesus, Sang Mesias begitu menderita, Come Holy Spirit, fall on me now. Come with the anointed, come with your power. I hope you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, call on me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, where I get there in you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I grow to love you more. Come, come with me now. I need your anointed, come with your power. Love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, your spirit there in you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth.
Let me die for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed very new. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in adalah melalui Injil air dan roh inilah Tuhan sudah membebaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Karena itu, kita tidak bisa tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan Injil yang benar ini kepada kita. Memang, dengan memberikan pemberian dirinya sendiri kepada Bapa, Tuhan sudah membawa keselamatan yang benar kepada kita, semua yang percaya kepada hal ini. Sekarang, dengan percaya kepada Injil air dan roh, kebenaran keselamatan yang sempurna, kita menerima kegenapan pengampunan dosa kita. Dengan menanggung segala dosa kita ke atas dirinya melalui baptisannya dan mati di kayu salib, Tuhan memberikan satu korban untuk dosa-dosa kita sampai selamanya. Dan dengan bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, Ia menjadi juru selamat kita yang sejati. Dan Ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun, orang yang tak terhitung banyaknya masih tidak mau percaya kepada kebenaran keselamatan yang sempurna ini. Dan inilah sebabnya hidup mereka berakhir dalam kegagalan. Sangat menyedihkan bagi saya bahwa begitu banyak pendeta dan pengikut mereka yang masih tidak bisa menangkan kebenaran Injil air dan roh, dan sebagai akibatnya berpikir bahwa mereka berjuang dan menang atas dosa dari diri mereka sendiri. Mereka semua akan masuk neraka meski mereka mengatakan percaya kepada Yesus, karena mereka percaya kepada diri sendiri sebagai orang berdosa yang dipenjarakan oleh kelemahan, semua karena dosa-dosa harian yang mereka lakukan. Meskipun Tuhan sudah dengan sempurna menyelamatkan semua orang dengan Injil air dan roh, apa gunanya hal itu kalau orang-orang itu tidak mau percaya kepada Injil air dan roh dan masih mempertahankan dosa-dosa mereka? Sekarang, yang harus kita pahami adalah bahwa Tuhan sudah menggenapkan keselamatan kekal kita dengan Injil air dan roh. Kita harus datang kepada Tuhan dengan pemahaman yang jelas dan iman kepada kebenaran Injil air dan roh, Injil yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya sering menyaksikan pendeta di TV berbicara mengenai karya penebusan Kristus. Meski mereka memulai khotbah mereka dengan sangat bersemangat sebagai khotbah penginjilan, seolah-olah mereka adalah murid dari C.H. Spurgeon sendiri. Akhirnya, mereka senantiasa mengakhirinya dengan mengatakan, "Mari kita hidup saleh dan setia." Dengan kata lain, mereka menetapkan patokan mereka sendiri akan etika dan moral Kristen dan kemudian mengkhotbahkannya kepada jemaat. Janganlah kita jatuh ke dalam dosa, tetapi mari kita berjuang dan mengalahkannya. Pokoknya di sini adalah, apakah Anda sungguh-sungguh bisa melawan dan menang atas dosa-dosa dunia ini, atau tidak? Bisakah kita mentaati Taurat yang diberikan Allah dengan sempurna di dalam kehidupan kita? Tidak.
Ini sangat mustahil. Tuhan sendiri sangat mengerti bahwa Anda tidak akan mungkin melawan dan menang atas segala dosa dunia, dan itulah sebabnya ia menanggung segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dihukum bagi dosa-dosa itu di kayu salib menggantikan Anda, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Kita jangan sampai lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kebenaran keselamatan yang satu-satunya, yaitu Injil air dan Roh. Tentu saja, kita semua yang percaya kepada Yesus memang harus melawan dan menang atas segala dosa dunia. Tetapi untuk itu, kita harus diampuni dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Adalah karena manusia tidak percaya kepada Injil air dan Roh. Sehingga sebenarnya manusia tetap menjadi orang-orang berdosa yang diperhamba oleh dosa. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa kalau kita melawan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita tidak menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali dari Injil air dan Roh, kita tidak akan bisa melakukan kebenaran Allah dan tidak bisa mengalahkan kuasa dosa. Bisakah Anda menang dalam perjuangan melawan dosa Anda? Agar Anda bisa menang atas dosa yang Anda lawan, Anda harus terlebih dahulu percaya kepada Injil air dan Roh di dalam hati Anda, dan dengan itu menjadi orang-orang kudus yang tidak memiliki dosa. Untuk bisa memberikan kasih karunia keselamatan kepada kita yang tidak bisa membereskan dan mengalahkan segala dosa dunia ini, Yesus Kristus membawa karya kebenarannya. Dia adalah juru selamat yang dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, menerima segala dosa dunia sekali untuk selamanya, dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Meski Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan menyerahkan dirinya kepada Bapa menggantikan kita, manusia masih tidak mengenal Injil air dan Roh yang adalah anugerah keselamatan Allah yang benar, dan karena itu mereka masih hidup di dalam dunia ini sebagai orang-orang berdosa di sepanjang kehidupan mereka. Karena itu, orang-orang yang tidak mengenal Injil air dan Roh dan akibatnya masih memiliki dosa di dalam hati mereka harus memahami bahwa perlawanan mereka akan dosa mereka sendiri akan sia-sia. Mereka yang sudah bergumul sampai hari ini untuk mengatasi masalah dosa dengan kekuatan dan kesalehan mereka sendiri harus mulai menyadari keadaan diri mereka dan siapa mereka sebenarnya. Yang harus kita pahami dengan benar adalah bahwa kita tidak akan bisa tidak melakukan dosa sampai kita mati. Sangat indah kalau manusia bisa hidup tanpa melakukan dosa, tetapi tidak seorang pun bisa melakukannya. Karena kita semua dilahirkan sebagai keturunan pelaku kejahatan, kita tidak bisa menghasilkan buah apapun selain buah dosa. Semua manusia, dengan kata lain, sangat rentan dan tidak bisa tidak terus melakukan dosa di hadapan Allah di sepanjang kehidupan mereka. Inilah sebabnya bahwa hanya kalau kita percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh di dalam hati kita, di dalam keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita bisa menerima pengampunan dosa dan dibebaskan dari semua dosa itu. Orang-orang Kristen yang memiliki dosa di dalam hati mereka pada saat ini harus menyadari betapa memprihatinkannya keadaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman legalistik, berusaha diterima oleh Allah dengan melakukan semua yang mereka bisa untuk mentaati Taurat dan mencegah supaya jangan jatuh ke dalam melakukan dosa. Semua karena mereka tetap tidak mau menerima Injil air dan Roh. Sangat mustahil untuk tidak menyebut orang-orang yang percaya kepada iman legalistik ini sebagai orang-orang yang bodoh. Mereka berusaha dibasuhkan dari dosa-dosa mereka tanpa menggunakan kebenaran Injil air dan Roh. Orang-orang itu harus memahami secepat mungkin bahwa tidak peduli bagaimanapun
Kerasnya mereka berusaha membasuhkan dosa-dosanya dan menyucikan diri dengan doa pertobatan. Sangat mustahil mereka bebas dari dosa. Kita perlu memahami di sini bahwa Tuhan tidak pernah berkenan melihat orang-orang yang menjalani kehidupan iman legalistik. Sebaliknya, Ia ingin mereka lepas dari kehidupan iman yang salah dan legalistik itu, serta kemudian justru percaya kepada Injil air dan Roh. Tuhan kita sangat memahami bahwa kita tidak akan bisa melawan dan mengalahkan segala dosa itu, dan inilah sebabnya Ia menanggung segala dosa kita melalui baptisannya dan membayar semua hutang dosa itu dengan mencurahkan darahnya di kayu salib sampai mati. Tuhan membasuhkan segala dosa kita dengan kebenaran air dan darahnya. Karena itu, setiap orang Kristen harus percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan Tuhan saat ini juga, dan diselamatkan dari segala dosa agar bebas dari perbudakan dosa. Saudara seiman, bisakah Anda sungguh-sungguh melawan dosa dan mengalahkan dosa-dosa yang Anda lakukan setiap hari? Bisakah Anda hidup tanpa melakukan dosa apapun hanya dengan berusaha? Tidak, mustahil. Dengan keadaan dasar kita, segala dosa dunia ini akan dengan kita pada dasarnya lemah untuk melawan dan mengalahkan segala dosa dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu, kita harus mengaku keadaan dasar kita yang rentan dan ketidakmampuan kita menghindari dosa. Dan kita harus mendapatkan keselamatan hanya dengan percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita tidak memahami kelemahan kita sendiri, tetap mengabaikan Injil air dan Roh yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dan terus mengikuti tren untuk menjalani kehidupan iman kita sesuai dengan cara keyakinan orang lain, maka kita akan selamanya tetap akan gagal. Before creation, God planned the salvation. The Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit, Gate of tabernacle, of the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His word.